Terkait dengan penipuan dan atau penggelapan tersebut, pelapornya adalah inisial P, yang menjadi korban adalah inisial DM, sementara sebagai terlapor adalah inisial RSO. Apakah sosok yang menjadi korban inisial DM yang dilaporkan oleh berinisial P pada kasus penipuan dan penggelapan dana ini ada muncul beberapa. Halo guys, kembali lagi di Melawan Lupa, channel reaksi yang akan membahas berbagai isu dan kontroversi yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas Ruben Onsu yang tengah menghadapi kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana sekitar 3,5 miliar rupiah sampai akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Yang menarik, muncul juga pembahasan mengenai sosok berinisial DM yang disebut-sebut sebagai korban, sementara pelapornya justru berinisial P. Bukan cuma itu, perkembangan terbaru dalam kasus ini juga memunculkan perdebatan. Apakah persoalannya benar merupakan penipuan sejak awal, atau sebenarnya berawal dari persoalan pinjaman dan kerjasama bisnis yang kemudian bermasalah? Nah, bagian inilah yang menurut saya menarik untuk kita lihat bersama, karena narasi yang beredar ternyata cukup beragam. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk, kita tonton videonya. Temuan Dr. Danu Mahandaru. Sosok ini adalah seorang dokter yang juga diikuti oleh Ruben Onsu di Instagram, dan juga pelapornya berinisial P. Dan siapakah pelapor berinisial P tersebut? Diduga ada nama Prasetyo Utomo. Apakah dua orang ini yang melaporkan dan yang menjadi korban kasus penipuan dan penggelapan dana yang dilakukan Ruben Onsu? Ya guys, jadi itulah beberapa dugaan netizen yang melihat kasus Ruben ini. Ya nggak apa-apa. Makanya saya cuma bilang gini, akhirnya dimanfaatkanlah sama orang-orang yang punya kepentingan. Ya, makanya saya bingung. Ini pekerja apa penjilat ya? Saya bingung ya. Oh iya. Apa salahnya misalnya panggil saja dulu calon tersangka, kalau nggak datang mungkin baru kita bicara tahap berikutnya. Ini ujuk-ujuk ditetapkan sebagai tersangka. Banyak deh yang kalau bilang telat baru sekarang. Iya, gue telat banget sih gitu. Padahal sebenarnya mau apapun itu ya, konfliknya. Gue tuh tipe orang yang ya udah. Iya. Udah selesai. Nggak ada sakit hati gitu? Gue udah terbiasa sakit, ngeremukin sendiri, jadi udah lepas sendiri aja gitu. Iya. Bisnis lah, Iya. perceraian lah, dihina-hina orang lah, netizen lah, dan sebagainya. Ini kan tiba-tiba ambruk kalau di satu momen yang bersamaan. Iya. Agak lain kau memang, agak lain. Hai, kembali lagi bersama Dewan Pembela Ruben. Yap, baru kali ini dapat berita artis yang didukung dilaporkan dan menjadi tersangka. Tapi perasaan tuh nggak gundah gulana, perasaan tuh lebih santai, lebih tenang gitu ya. Karena apa? Karena kita yakin Ruben pasti mampu melewatinya. Berita yang menyebar di media sosial saat ini dan digoreng-goreng menjadi konsumsi publik tidak akan pernah menggoyahkan kami sebagai pendukung Ruben Onsu. Karena kami adalah pendukung yang bijak, yang melihat semuanya dengan mata dan hati. Jadi jangan pernah ragukan kesetiaan kami, say. Ingat storynya NM. Ingat deh ya, ingat. Jadi jangan pernah lihat selalu kesalahan orang. Ingat, kalian juga punya permasalahan yang berat ya. Jadi nggak usah digoreng-goreng, nggak usah dijadikan suatu pencapaian bahwa kalian itu mendapatkan kejelekan dari orang lain, terus kalian anggap itu pencapaian. Nggak baik, tahu nggak baik begitu. Ingat, selesaikan aja permasalahannya. Kalau kalian mampu, kalian bantu dah gitu, lebih maknyus. Kalau Ruben ya menyelesaikan atau membayar permasalahan mengenai berita yang sedang terjadi, saya rasa kecil.
Beli horden 3M aja Ruben sanggup kok. Ingat, horden 3M aja sanggup. Jadi jangan pernah ragukan kemampuan orang lain ya. Jangan pernah hina, jangan pernah caci. Kalian nggak tahu yang 250 itu aja belum tentu dia sanggup tuh ya. Ini kalau Ruben mah gampang, aset masih banyak. Nah kalau yang Ono, coba deh kalian tanya, bisa nggak? Kalau memang sanggup, kenapa nggak dari dulu dibayar? Itu kasus kan udah 1 tahun lebih ya, atau 2 tahun ya. Selesaikan ya. Kalau Ruben gak usah kalian sanksikan, dia banyak aset ya, dia mampu secara materi untuk membayar itu. Gak usah kalian ragukan, gak usah pusing. Jangan aneh-aneh, jangan agak lain. Kau memang agak lain, yang kau tahu cuman kesalahan orang. Jadi kau tuh agak lain, kau memang agak lain. Artis RO nipu atau cuma one prestasi. Ini publik dihebohkan dengan penetapan RO ya, ini sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi. Ini nilainya sekitar 3,5 miliar ya. Publik ini terbelah dua ya. Sebagian menghakimi dengan narasi penipu. Namun kita sebagai orang yang waras dan punya otak juga otak akal sehat ya, nanti kita telah lebih jernih ya, apakah ini benar-benar penipuan atau ini cuma kasus one prestasi, gagal bayar hutang yang dibungkus dengan tuduhan pidana. Nah, saya akan bedah ya, gabungkan dengan audit forensik, psikologi, dan juga niteni serah diri. Karena dalam hukum, niat adalah segalanya. Dan dalam niteni serah diri, singa diri tanpa neleng loro sisi bakal kesasar dalan. Yang menghakimi tanpa melihat dua sisi akan tersesat jalannya. Banyak orang yang belum tahu ya, penipuan dan one prestasi dalam bisnis itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Jadi kalau one prestasi itu tidak ada niat ya, unsur tipu musnid sejak awal. Jadi tidak ada niat jahat, hanya gagal memenuhi janji. Dan ini tidak ada hubungan hukum sebelumnya. Dan ada hubungan kontraktual atau perjanjian. Nah, penyelesaiannya yaitu ganti rugi ya. Nah, terus apa yang terjadi pada artis RO ini? Ini menarik untuk dibahas ya. Kuasa hukum RO ini menyatakan kasus ini berawal dari utang piutang, bukan investasi. RO membutuhkan uang dan mengajukan pinjaman. Kemudian muncul usulan agar pinjaman itu dikaitkan dengan kerja sama bisnis. Ini ciri klasik one prestasi ya. Jadi ada kesepakatan awal, ada hubungan kerjasama, dan ketika kerjasama tidak berlanjut, timbul kewajiban untuk mengembalikan dana. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Ini dalam audit forensik, perbedaan niat adalah segalanya. Nah, RO tidak menawarkan investasi fiktif dengan niat menipu ya. Dia itu minjem uang untuk kebutuhan bisnisnya yang sedang tertekan pasca perceraian pada Juni 2024. Nah, dia itu sempat ya ngejalanin 2 kegiatan terkait kerjasama itu ya. Jadi RO ini nggak lari dari tanggung jawab. Dia menyatakan ingin menyelesaikan kewajibannya dan membayar hutang itu. Nah, sebenarnya RO ini mampu ya melunasi kewajiban 3,5 miliar itu. Pertanyaannya, kalau RO ya berniat menipu, kenapa dia mau bayar? Terus kenapa dia tidak menghilang seperti para buronan koruptor atau penipu? Ini untuk sekedar pengetahuan ya. Dalam psikologi massa ada yang namanya framing, membingkai sebuah peristiwa dengan narasi tertentu untuk mempengaruhi persepsi publik. Kasus ini dilaporkan oleh seseorang inisialnya P. Ini pada 22 Agustus 2025 lalu ya. Tapi anehnya korbannya justru ini bukan P ya, tapi ini orang lain berinisial DM. Artinya apa? Pelapor dan korban adalah 2 orang yang berbeda. Dalam dunia hukum, ini adalah anomali ya. Biasanya kan pelapor adalah korban. Nah, justru di sini pihak ketiga yang melapor atas nama orang lain. Siapa P, siapa DM. Dan kenapa laporan ini baru menjadi viral tahun 2026, setahun setelah dilaporkan.
Dan ini yang menariknya. Kok penetapan tersangka tanggal 19 Agustus, hari yang sama dengan sidang mediasi hak asuh anak yang gagal. Ini bukan kebetulan ya, ini adalah pola. Ini disebut dengan waktu pangruat, waktu di mana energi negatif dikirim untuk menjatuhkan seseorang di saat paling rentan. Dan pertanyaannya, siapa yang paling diuntungkan jika RO jatuh? Nah, silakan netizen menjawab ya di kolom komentar. Nah, ini sangat menarik ya untuk didiskusikan. Karena dengan status RO yang sekarang sebagai tersangka, ini bisa jadi amunisi ya buat pihak lawan untuk mendiskualifikasi RO sebagai ayah. Dan bisa jadi ada orang-orang di sekitar yang ingin melihat RO ini jatuh. Dalam psikologi, ini disebut dengan gaslighting, bikin korban meragukan realitasnya sendiri. Kita juga tahu ya, RO ini difitnah penyakit 3 huruf, dituduh selingkuh, dan sekarang dijerat kasus pidana. Dan ini semua datang dalam waktu yang bersamaan ya. Ada apa sih dengan artis ROI ya? Kalau saya analisa dengan nilai secara diri, dari tanggal lahirnya yang tanggal 15 ini Senin Pon ya. Ini elemennya air, ketenangan, dan kesabaran. Pohon ini adalah pasaran yang melambangkan ketegasan dan keadilan. Sedangkan Neptunnya dia ini 11-nya, yaitu pangayoman, perlindungan. Apa artinya? Nah, orang dengan Neptu 11 itu punya perlindungan spiritual yang kuat. Dia tidak mudah jatuh ya. Dia bisa terpukul, tapi akan bangkit. Dalam serat centini, wong kang Neptu 11 bakal tansah diparingi dalan petu. Orang dengan Neptu 11 akan selalu diberi jalan keluar. Dan tanggal 19 Agustus, itu Rabu Pon, Neptu 14, ini adalah hari penilaiannya. Dan Pon adalah pasaran melambangkan ketegasan dan keadilan. Ini adalah hari di mana kebenaran akan terungkap. Bagi artis RO, ini bukan hari kejatuhan. Ini adalah hari pembersihan, hari di mana segala sesuatu yang selama ini tersembunyi akan mulai terlihat. Oke, jadi saya beberkan 3 fakta ya. Yang pertama, ini berawal dari utang piutang, bukan investasi fiktif. RO minjem uang untuk kebutuhan bisnisnya, bukan menipu dengan investasi palsu. Yang kedua, RO tidak lari dari tanggung jawab. Dia menyatakan siap untuk membayar dan menyelesaikan masalah secara damai. Yang ketiga, ini ada indikasi penggiringan opini ya, secara sistematis ya. Pelapor dan korban ini orang yang berbeda. Sekali lagi ya, pelapor dan korban adalah orang yang berbeda. Penetapan tersangka terjadi di saat yang bersamaan dengan konflik hak asuh anak. Dalam hukum, wan prestasi adalah masalah perdata, bukan pidana. Artis RO seharusnya menyelesaikan ini di meja negosiasi, bukan di meja hijau. Ingat ya, sing bener bakal padang, sanajan dipetengi. Sing sabar bakal menang, sanajan kalah ing pambuka. Nah, saya nanya kepada netizen, menurut kalian, apakah kasus artis RO ini adalah penipuan atau wan prestasi? Makanya benar. Tapi dia nanya, tapi ini ngomongin uang 1M, gue pernah lu pinjemin sama dia. Serius? Jadi gue tuh karena harus cepat transfer, nah di uang itu gue harus pindahin lagi tuh agak sulit. Jadi gue butuh yang satu rekening langsung masuk gitu. Jadi gue butuh satu rekening langsung masuk. Jadi baru sembuh COVID gue tuh. Apa? Baru sembuh COVID. Lu pernah COVID? Pernah. Karena sama lu juga. Gila. Jadi gue ke dia pinjem, bener loh. Oke, gue ke bank, dia baru sembuh. Karena gue juga ada enak di rumah. Lu pinjemin CM? Iya. Balikinnya berapa lama? 3 hari. Kalau gue minjem boleh nggak? Oh, lu baru juga? Ya enggak, kalau gue sekarang udah nggak ada. Kenapa sih gue tagih? Karena gue udah menagih secara baik-baik melalui DM dulu, WhatsApp, tapi nggak pernah ada respon. Apalagi semenjak dia viral sama si Sarwanda ini kan, makin menggilanya dia. Dipikirnya, oh CEO, pengusaha, orang kiung riuk. Nggak ada riuk-riuknya, nggak ada kiong-kiongnya gitu. And in this economy, I need 200 juta itu buat gue jajan gitu loh. Nah sampai sekarang pun dia pun tidak ada bergeming. Kalau nggak ada bergeming, ya pikirkan aja gue bohong atau enggak. Nah, kedua,
fanpage-nya itu kan pada gilda ya, pada membabi buta dan nggak tahu bodoh atau bagaimana gue nggak ngerti. Karena Gio itu berhenti stop kasus Sintinya itu ditangkap cuma sampai Polda Metro Jaya. Dia ditahan kalau nggak salah 3 atau 4 hari gitu kan. Belum sampai masuk ke pengadilan. Jadi kalau ada yang ngecek di website pengadilan nama Sergio Gio, pacar Sarwenda yang Bolambung, itu yang nggak akan ada. Itu yang nggak akan ada sampai nenek gue jadi muda lagi pun nggak akan ada namanya karena stop di Polda Metro. Gue nggak tahu kenapa, mungkin dia jadinya rehab atau bagaimana. Intinya gue cuma minta uang gue itu dikembalikan saja gitu kan. Kan dia sekarang kan udah live setidaknya dia punya penghasilan. Dulu dia ada penghasilan samsek gitu. Cari nama keluarganya. Tidak sekaya itu dan memang tidak kaya. Jadi buat fans-fansnya tolong ya, nggak mendingan kalian kalau kalian cinta sama Fabio ya udah kalian bikin sumbangan deh, rembukan bagaimana ceritanya supaya tuh uang gue balik ya. Busuknya Gio ini tuh banyak sekali, nanti takutnya malah keluar yang lain-lain gitu. Kasian juga adiknya kan yang cowok juga pernah punya masalah tuh sampai ganti nama gitu kan. Kenapa sih gue tagih? Karena gue udah menagih secara baik-baik melalui DM dulu, WhatsApp, tapi nggak pernah ada respon. Apalagi semenjak dia viral sama si Sarwenda ini kan, makin menggilanya dia. Dipikirnya CEO, pengusaha, orang kiong riep. Ekonomi, ini 200 juta itu buat gue jajan gitu loh. Nah sampai sekarang pun dia pun tidak ada bergeming. Nah kalau nggak ada bergeming, ya pikirkan aja. Atau enggak. Nah kedua, fanpage-nya itu kan pada gilda ya, pada membabi buta dan nggak tahu bodoh atau bagaimana gue nggak ngerti. Karena Gio itu berhenti stop kasus Sintinya itu ditangkap cuma sampai Polda Metro Jaya. Dia ditahan kalau nggak salah 3 atau 4 hari gitu kan. Belum sampai masuk ke pengadilan. Jadi kalau ada yang ngecek di website pengadilan nama Sergio Gio, pacar Sarwenda yang Bolambung, itu yang nggak akan ada. Itu yang nggak akan ada. Nggak akan ada sampai nenek gue jadi muda lagi pun nggak akan ada namanya karena kalau namanya tuh udah full package gitu, cantik, itu bisa ngobrol cocok gitu. Jadi pikirannya juga wise ya gitu, kayak dewasa gitu. Aku suka pemikiran yang dewasa gitu. Aku nggak suka yang kayak, maksudnya kan aku juga udah umur segini pasti kan mikirnya masa depan, mikirnya gimana untuk build future lah ya. Jadi udah nggak kepikir juga ya. Aku lupa loh kamu videoin aku loh. Jadi nggak boleh diposting itu ya. Itu private, itu privacy. Gitu lah. Nggak ada spill apaan, mana ada spill, nggak ada spill eksklusif, nggak mau aku. Itu aku nggak boleh lah gitu. Aku beneran aja, yang bener aja. Aku itu aku confess, dikasih lihat ke orang-orang, nggak boleh lah itu. Aku lupa loh itu, kamu videoin. Kamu ketawa-ketawa lagi, udah agak susah confess dulu, ketawa-ketawa. Aku emang suka ketawa sayang kalau lagi salting. Kalau aku nggak ketawa diem, kamu menyenangkan kan? Ya nggak ketawa dong, itu kamu susah berkaca-kaca gitu ya. Aku tersentuh banget. Emang aku nggak gitu. berkaca-kaca? Mana ada kamu ketawain aku. Guys, ada yang lagi hot nih. Ya, voice note-nya si Nick Mir ini kan lagi, di TikTok tuh rame banget kan. Dia mengupas tuntas kronologi dia bisa ketemu sama si kucing piaraan, bisa sampai kenal itu, terus dia sampai ngutang 200 juta itu, kronologinya tuh dijelasin sama si Nick Mir. Terus paling kocak ya, Nick Mir ini bikin sebutan baru loh buat si Wen. Kita dengerin sama-sama yuk. Aku jadi nelfon, karena bertanya-tanya terus. Oke, gue jawab ya. Jadi Gio kenal sama gue, bukan gue kenal sama Gio ya. Gio itu berkenalan sama gue di tahun 2017 atau 2018. Dia masih culun banget ya. Badannya tuh nggak kayak sekarang atletis gitu. Atletis juga karena sesuatu gitu kan. Nah, dia kenal sama gue, dia follow gue, dari dulu dia
follow Instagram gue, tapi gue tidak pernah follow dia balik. Gue tidak pernah follow dia balik ya, karena dia tuh bukan seperti yang fans-fansnya pikirkan, Papio, Mamio, Sarwenda Bolambung itu. Bukan kayak gitu, dia tuh B aja. Papio, Mamio, Sarwenda Bolambung, ya ampun. Kak Niknir, jangan terlalu diperjelas dong. Ntar orangnya kalau ngedenger kan dia langsung, aku aja ngedengernya masa sih sekelas wen-wen, maksudnya bau mulut gitu. Bor. Dia B aja. Nah, kenapa sih waktu itu kok tiba-tiba gue nolongin dia? Kalau nggak salah tuh dia ditahan di Polda Metro right now. Kalau nggak salah tuh dia ditahan di Polda Metro tuh tahun 2019 apa 2020, gue lupa gitu. Dia pakai Sinte kan, dia beli di Instagram online lah, ketahuan sama polisi situ kan, dicari dia, habis itu dia kabur lewat tangga darurat, ketemulah dia di satu daerah Bandung atau Jawa Barat lah pokoknya. Nah, habis itu gue juga nggak tahu kenapa kok dia minta tolongnya ke gue gitu. Kenapa nggak ke teman-temannya yang lain gitu? Kenapa nggak ke keluarganya gitu? Sebetulnya gue kasihan juga sih sama keluarganya gara-gara gue nagih utang secara online, karena busuknya Gio ini tuh banyak sekali, nanti takutnya malah keluar yang lain-lain gitu. Kasihan juga adiknya kan yang cowok juga pernah punya masalah tuh sampai ganti nama gitu kan. Kenapa sih gue tagih? Karena gue udah menagih secara baik-baik melalui DM dulu, WhatsApp, tapi nggak pernah ada respon. Apalagi semenjak dia viral sama si Sarwenda ini kan, makin menggilanya dia. Dipikirnya CEO, pengusaha, orang kiung riuk, nggak ada riuk-riuknya, nggak ada kiong-kiongnya gitu. And in this economy, I need 200 juta itu buat gue jajan gitu loh. Nah sampai sekarang pun dia pun tidak ada bergeming. Kalau nggak ada bergeming, ya pikirkan aja gue bohong atau enggak. Nah kedua, fanbase-nya itu kan pada gilda ya, pada membabi buta dan nggak tahu bodoh atau bagaimana, gue nggak ngerti. Karena Gio itu berhenti stop kasus Sintenya itu ditangkap cuma sampai Polda Metro Jaya. Dia ditahan kalau nggak salah 3 atau 4 hari gitu kan, belum sampai masuk ke pengadilan. Jadi kalau ada yang ngecek di website pengadilan nama Sergio Gio pacar Sarwenda yang Bolambung, itu yang nggak akan ada, nggak akan ada sampai nenek gue jadi muda lagi pun nggak akan ada namanya, karena stop di Polda Metro. Gue nggak tahu kenapa, mungkin dia jadinya rehab atau bagaimana. Intinya gue cuma minta uang gue itu dikembalikan saja gitu kan. Kan dia sekarang kan udah live setidaknya dia punya penghasilan. Dulu dia nggak ada penghasilan samsek gitu. Cari nama keluarganya, tidak sekaya itu, dan memang tidak kaya. Jadi buat fans-fansnya, tolong ya, nggak, mendingan kalian kalau kalian cinta sama Vio ya udah kalian bikin sumbangan deh, rebukan bagaimana ceritanya supaya tuh uang gue balik ya. In this economy I need that money. Terus kenapa sih gue bisa kenal sama Gio atau Gio kenal sama gue? Karena Gio pernah mendekati salah satu teman seorang laki-laki ya, dan bukan 1-2 orang, bahkan temen yang paling deket banget sama gue itu sampai di DM sama Gio untuk menjadi. Ingat si Wen pernah bilang apa? Nggak bisa bedain laki sama cong. Kejebak lagi. Ini nih makanya ketepu sama penampilan, sama wajahnya yang so gentong, ya kan? Ternyata cong juga. Kucingnya, tapi temanku ini, sahabatku ini tidak mau, karena dia itu kelinci bor gitu kan. Karena kalau mau menjadi kucing itu setidaknya harus gedong. Terus pas Gio itu viral sama Sarwenda yang Bolambung itu ya, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba IG gue tuh di unfollow, walaupun gue nggak pernah follow dia sih, cuma agak aneh aja. Dan beberapa teman-teman Eke yang memang
dia mencintai sesama jenisnya, itu banyak kan yang memang dia mencintai sesama jenisnya, itu banyak kan di unfollow sama Desma, Gitar. Nah ini yang dia ketangkep terus dia kabur lewat tangga darurat, ini pengakuannya si Gio sendiri, si kucing ini ya, saat gue samperin dia ke Polda Metro Jaya dan di depan bapak polisi. Mengerti? Aku kerja lagi dulu ya, banyak pekerjaan di sini. Penasaran ya, ini udah nyampe belum sih ke telinganya si Wen? Apa dia bisa tidur nyenyak ya? Ternyata laki-laki yang dia kira maca si Io Zong. Makanya gue kata ya, lebih oke kemana-mana si Ruben lah. Walaupun dia melambai, tanggung jawabnya besar, Bo. Malu banget gak sih? Gak bisa bedain Cong dan laki. Sekarang lu juga gak bisa bedain. Tetep aja dapatnya Cong juga. Tapi Congnya gimana ya? Kagak bertanggung jawab. Apa-apa cuma numpang. Semuanya serba numpang. Ih. Udah nangis bomba ini dia nih. Aduh, dah. Saking rumitnya permasalahan Ruben Onsu sama Sarwen sampai Farhat Abbas kasih saran buat Ko Ruben. Tapi sarannya bagus juga ya, gue bilang. Gak usah katanya cari-cari anak lu, gak usah capek-capek rebut hak asuh. Mendingan lu fokus kerja, cari duit yang banyak, cari istri baru, lahirin anak-anak baru. Anak yang ono mah biarin aja ikut emaknya, ntar juga mereka gede bakal nyariin lu sendiri gitu. Terus kata gue sih ya bener juga ya begitu, ya kan, daripada sekarang direbut-rebutin ya kan, jadi berantem baik, udahlah biarin sekarang, kasih kesempatan buat Sarwen, biar dia bisa nunjukin kalau dia juga bisa jadi single parent yang mandiri, jadi ibu yang baik buat anak-anaknya. Daripada sekarang berantem terus ya kan, ngerebutin anak. Bener juga ini sarannya Farhat Abbas, capek rebut-rebutan begitu, udah aja ntar juga mereka juga udah gede punya pikiran kan, bakal nyari sendiri bapaknya. Sekarang mendingan banyakin duit, cari pacar baru, cari istri baru, nikah lagi, hidup bahagia. Red, Thalia dan Tania cuma dijadikan tameng oleh ayahnya untuk mencari dukungan. Halo Yuli, ngomong apa lu Yul? Yul, ngomong apa Yul? Ngapain lu prat-pret? Thalia dan Tania cuma dijadikan tameng oleh ayahnya untuk mencari dukungan. Ngomong apa lu Yul? Ngomong apa? Baru bangun lu? Hah? Baru ada di Indonesia? Baru bangun lu Yul? Nggak kenal sama Ruben Onsu? Jangan ngarang deh ah. Ngapain coba Ruben Onsu cari dukungan dengan cara-cara seperti itu? Semua orang tahu bagaimana sayangnya Ruben Onsu kepada Thalia dan Tania. Aduh, Yul. Inilah lawyer yang paling pintar di muka bumi dan se-Indonesia Raya Merdeka, ya. Kalau ngurusin soal nafkah ya, tanggung jawab hak sebagai seorang ayah gitu ya, paling cepat banget. Giliran lo ditanya mengenai haknya ayah ingin bertemu anaknya, gagu lo jawabnya ya. Lo bilang katanya itu masalah komunikasi. Komunikasi sama orang stres itu susah, bro. Jangan-jangan lo stres juga, bro. Hah? Terus kalau lu memang menceritakan masalah kewajiban, hak dan kewajiban, kemarin itu bapaknya ulang tahun, bro. Kenapa lu sebagai seorang lawyer tidak menasehatin klien lu untuk mengizinkan dia untuk mengajak ketemu bapaknya? Dablek. Paling nggak buat ngobatin lambung kamu lah ya. Obatin lambung. Biar nggak bau lagi. Ya Allah. Jadi selama ini Cio kucing sama kayak kamu. Terus dibilang kelinci apa sih maksudnya? Jadi Cio nggak suka sama aku, Cing. Aku dibilangnya bau lambung. Mas kameramen, emang aku bau lambung ya? Cio nggak cinta sama aku ya? Dia cintanya sama sesama juga. Sama ini berarti Cio nggak cinta sama aku, diajak kucing katanya. Nggak cinta sama Sarwendi, aku cuma dimanfaatin kalau begini. Happy birthday pada Lileo, aku jadi dapat kopi gratis nih. Kamu Sarwendi ya? Tahu. Tahu ya.
ngobatin lambung kamu lah ya. Obatin lambung? Biar nggak bau lagi. Ya Allah, dikasih duit banyak banget. Ya, makasih tante ya. Rekaman suara Nikita Mirzani yang klarifikasi soal CEO yang punya hutang 200 juta itu guys. Jadi Nikita Mirzani itu tuh kayak lagi teleponan gitu loh guys, toh sama adminnya dari lapas. Klarifikasi lah tuh ya guys ya soal CEO yang punya hutang 200 juta itu guys sama Nikita Mirzani. Sebenarnya yang soal 200 juta itu tuh nggak terlalu gong ya guys ya, kayak ya udahlah biasa aja gitu ya guys ya. Yang lebih gongnya itu tuh adalah ketika katanya ya guys ya, katanya Kak Nikita Mirzani itu adalah si CEO itu tuh pernah ngedeketin temennya Kak Nikita Mirzani, yang dimana temennya itu adalah laki-laki. Dan CEO itu tuh udah kenal sama Nikita Mirzani tuh dari tahun 2017 sampai 2018 gitu guys. Kalau menurut gue ya guys ya, kalau orang yang begitu mau bagaimanapun diumpetin pasti bakal kelihatan kok, sumpah. Omongan Kak Nikita Mirzani itu menurut gue tuh kayak kagak bohong gitu, nggak mungkin nih hoax gitu, ini fakta guys. Lo bayangin deh, orang lagi di lapas, lagi di penjerong, tapi bisa aja tetap bikin sesuatu yang wah meledak gitu guys. Apalagi kalau misalnya Nikita Mirzani itu tuh kagak di penjerong, buset, kata gue udah dari kemarin itu ya guys ya, berita udah viral banget itu kata gue. Jujur gue kangen banget ya guys ya sama Nikita Mirzani yang kayak ngoceh-ngoceh begitu, membuka fakta apa segala macam, juga kayak aduh gue rindu banget jujur. Wan, bilangnya apa? Gue gak butuh duit lo. Tapi nyatanya kemarin tuh dari hasil mau negosiasi itu masih ngarepin nafkah dari si Ruben buat anak-anak. Terus nggak terima kalau nafkahnya itu mau diaudit. Kicep kau, hah? Takut ketahuan ya? Kebanyakan buat beliin wagyunya si kucing piaraan. Ih, gak malu. Semua ini kau lo yang mulai. Gak usah makanya kau pakai cong-congin orang. Kau butuh duitnya tapi kau hina orangnya. Ih, malu kali. Gimana itu attitude-mu itu? Siapa yang ngajarin kayak gitu? Walaupun kau dendam sama dia, dibilanglah kau diselengkiin kan? Dia sama laki-laki lain. Ya cerai. Kalau kan dari awal you udah tahu kalau dia kemayu. Kok mau? Pertama mah awalnya nggak cinta kali ya, numpang tenar, numpang hidup enak. Tahu si Ruben lagi bagus-bagusnya. You diratukan, minta apa aja dikasih. Ya gak? Kesini-sininya pendapatan makin susah. Terus bilang lah katanya apa? Diselengkiin, gak tahan. Aduh Jendes, jangan mental tempe dong ditontonin. Jendes mentalnya baja. Kayak siapa? Bunda Maya. Dia dijolimin. Gak boleh ketemu sama anak-anaknya. Keluar dari rumah cuma baju yang dia pakai di badannya. Dia gak dapet apa-apa loh. Ada di bekuar-kuar. Jual-jual air mata buaya. So nangis-nangis datang sana-sini. Ngomong di podcast. Drama queen banget you. Nangis-nangis, giliran live mesum. Bikin malu. Apa-apa semuanya bobo anak. Anak saya perempuan, ya. Lu kasih contoh bagus gak buat anak perempuan you? Kayak orang baru pernah ngeliat laki. Saban live itu ser-seran doang. Amit-amit gue sih. Norak, kampung kampungan banget gayanya, cuy. Lagi pula gaya hidup lu tinggi. Kalau emang 200 juta nih, setengah jam lu dapat 200 juta, ngapain ngontrak? Beli dong rumah. Lu kan pacarnya CEO. Masa pacar CEO ngontrak? Makanya dari awal tuh nggak usah terlalu sombong, angkuh. Gua nggak butuh duit lu. 200 juta apa sih? Cuma live setengah jam udah dapat 200 juta. Mana buktinya? Kalau saya melihat keseluruhan pembahasan tadi, jujur saya merasa kasus Ruben Onsu ini bukan sesuatu yang bisa kita nilai hanya dari satu potongan video, satu komentar, atau satu narasi yang sedang viral.
Justru semakin saya dengarkan, semakin saya merasa bahwa persoalan ini punya banyak sisi yang perlu dilihat dengan kepala dingin. Apalagi sekarang sudah muncul istilah tersangka, nominal miliaran rupiah, persoalan pinjaman, kerjasama, sampai munculnya nama korban dan pelapor yang berbeda. Buat saya, situasi seperti ini memang sangat mudah sekali membuat publik langsung mengambil kesimpulan, padahal proses hukumnya sendiri masih berjalan. Yang paling menarik perhatian saya adalah soal perbedaan antara narasi bahwa ini merupakan penipuan dengan penjelasan dari pihak Ruben yang menyebut persoalan tersebut berawal dari pinjaman dan kerjasama. Saya pribadi tidak malu buru-buru mengatakan salah satu pihak pasti benar. Bagi saya, justru disinilah pentingnya melihat bukti, dokumen, perjanjian, aliran dana, komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat, dan bagaimana sebenarnya kronologi awal uang tersebut diberikan. Karena kalau kita hanya melihat akhirnya saja, yaitu uang belum kembali dan kemudian muncul laporan, kita bisa dengan mudah mengatakan, wah, ini penipuan. Tetapi kalau kita melihat dari awal bagaimana kesepakatannya dibuat, tentu persoalannya bisa menjadi lebih kompleks. Saya juga cukup tertarik dengan pembahasan mengenai inisial P sebagai pelapor, sementara DM disebut sebagai korban. Kalau memang benar seperti yang disampaikan dalam narasi, menurut saya ini merupakan bagian yang memang layak mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Bukan berarti perbedaan antara pelapor dan korban otomatis membuktikan ada sesuatu yang salah, belum tentu juga. Tetapi publik tentu wajar bertanya-tanya mengenai hubungan antara orang-orang tersebut, bagaimana laporan itu dibuat, dan mengapa seseorang yang disebut sebagai korban tidak menjadi pihak yang melaporkan sendiri. Bagi saya, pertanyaan seperti itu sah untuk dibahas selama tidak berubah menjadi tuduhan tanpa dasar. Kemudian ada satu hal yang menurut saya juga harus kita pisahkan dengan jelas, yaitu status tersangka dengan status terbukti bersalah. Ini dua hal yang berbeda. Kalau seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, berarti proses hukum sudah masuk ke tahap tertentu. Tetapi menurut saya jangan sampai masyarakat langsung memperlakukannya seolah-olah putusan akhirnya sudah keluar. Saya pribadi kurang suka budaya di media sosial yang begitu seseorang ditetapkan sebagai tersangka, langsung dianggap pasti melakukan kejahatan. Padahal proses hukum masih harus berjalan dan semua pihak tetap mempunyai ruang untuk memberikan pembelaan. Di sisi lain, saya juga tidak setuju kalau status seseorang sebagai artis atau figur publik otomatis membuat kita membelanya mati-matian. Ini juga penting. Kalau Ruben memang punya kewajiban yang harus diselesaikan, ya menurut saya kewajiban itu harus diselesaikan. Kalau memang ada uang yang harus dikembalikan, ya harus ada tanggung jawab. Jangan karena kita suka dengan seseorang, kemudian semua persoalan dianggap tidak ada. Begitu juga sebaliknya. Jangan karena kita tidak suka seseorang, kemudian semua tuduhan langsung kita anggap benar. Saya justru melihat pernyataan pendukung Ruben dalam narasi tadi juga menunjukkan bagaimana fanatisme bisa bekerja. Ada yang mengatakan Ruben masih mempunyai aset, masih mampu membayar, bahkan menyebut persoalan miliaran rupiah bukan sesuatu yang besar bagi Ruben. Menurut saya, argumen seperti itu sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan. Orang punya banyak aset atau tidak bukan otomatis menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan penipuan atau bukan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana transaksi itu terjadi dan apa kewajiban hukum masing-masing pihak. Saya juga merasa bagian tentang berbagai konflik Ruben yang muncul hampir bersamaan membuat publik semakin emosional. Ada persoalan bisnis, perceraian, persoalan hak asuh, pemberitaan media, kemudian sekarang ada kasus hukum. Kalau semua itu ditumpuk menjadi satu, orang memang akan melihat seolah-olah Ruben sedang berada dalam tekanan yang luar biasa besar. Tetapi menurut saya, kita tetap harus memisahkan satu perkara dengan perkara lainnya. Jangan sampai konflik keluarga digunakan untuk membuktikan seseorang pasti bersalah dalam perkara bisnis, atau sebaliknya. Kemudian ada juga bagian komentar mengenai pihak-pihak lain, termasuk Nikita Mirzani dan berbagai pernyataan mengenai utang dan persoalan personal. Kalau saya pribadi, bagian seperti ini justru harus kita sikapi lebih hati-hati. Memang menarik untuk ditonton, memang bisa menjadi bahan reaksi. Tetapi jangan sampai gosip dan pernyataan personal dari seseorang kemudian dianggap sebagai bukti hukum terhadap orang lain. Menurut saya, hiburan dan fakta hukum tetap harus kita bedakan. Yang juga saya rasakan dari video tadi adalah betapa mudahnya sebuah isu berkembang menjadi bola salju di media sosial. Awalnya mungkin hanya sebuah laporan atau persoalan finansial. Kemudian muncul komentar dari pendukung, muncul komentar dari pihak yang berseberangan, kemudian muncul video reaksi, potongan suara, potongan pernyataan, lalu netizen mulai membuat kesimpulan sendiri. Akhirnya persoalan yang sebenarnya mungkin sederhana menjadi sangat rumit karena terlalu banyak opini yang bercampur dengan fakta.
Menurut saya, Ruben sendiri juga harus menggunakan momentum ini untuk memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya apabila memang ada bagian yang perlu dijelaskan. Kalau memang benar ini berawal dari pinjaman, tunjukkan konteksnya. Kalau memang ada kerjasama bisnis, bagaimana bentuk kerjasamanya? Kalau ada kewajiban pembayaran, bagaimana rencana penyelesaiannya? Karena semakin transparan penjelasannya, semakin mudah publik membedakan mana fakta dan mana opini. Dan untuk pihak yang merasa dirugikan, saya juga memahami kalau mereka ingin mendapatkan haknya kembali. Kalau memang ada uang yang menjadi hak seseorang dan belum dikembalikan sesuai kesepakatan, tentu orang tersebut punya alasan untuk memperjuangkannya. Tetapi saya juga percaya bahwa cara penyelesaian dan pembuktian harus mengikuti jalur yang benar. Jangan sampai persoalan uang berubah menjadi perang opini yang akhirnya membuat semua pihak saling menyerang. Buat saya, kasus Ruben ini masih menarik untuk kita ikuti karena ada banyak pertanyaan yang belum mendapatkan jawaban lengkap. Siapa sebenarnya DM yang disebut sebagai korban? Bagaimana posisi P sebagai pelapor? Bagaimana awal mula dana tersebut diberikan? Apakah benar hubungan tersebut merupakan pinjaman, kerjasama, atau bentuk investasi? Dan yang paling penting, bagaimana bukti yang dimiliki masing-masing pihak? Semua pertanyaan itu menurut saya jauh lebih penting daripada sekedar saling membela atau saling menghujat. Jadi untuk kasus Ruben Onsu ini, saya pribadi memilih untuk tidak buru-buru menjatuhkan vonis. Kita ikuti saja perkembangannya, kita lihat bukti-buktinya, kita dengarkan penjelasan dari semua pihak, dan biarkan proses hukum yang menentukan. Jangan karena judul berita terlihat meyakinkan, kita langsung percaya semuanya. Dan jangan juga karena kita seorang penggemar, kita langsung menolak semua tuduhan tanpa mau melihat fakta. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah dari pembahasan tadi kalian melihat kasus ini lebih mengarah kepada persoalan penipuan, persoalan pinjaman yang bermasalah, atau memang masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Yang penting silahkan berbeda pendapat, tetapi tetap jaga bahasa dan jangan menyerang pribadi. Kita bahas bersama-sama dengan kepala dingin. Saya rasa cukup sekian reaksi saya kali ini. Jangan lupa tekan tombol like kalau kalian menikmati pembahasannya, subscribe channel Melawan Lupa, dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video reaksi berikutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.